Gunung Tidar yang berdiri di bagian tengah-tengah kota Magelang, Jawa Tengah, disebut sebagai pakunya tanah Jawa. Hal ini berkaitan dengan legenda asal-usul Pulau Jawa. Konon, dulu Pulau Jawa berbentuk seperti perahu yang selalu terombang-ambing oleh gelombang laut. Sewaktu-waktu gunung ini bisa terbawa arus laut dan berpindah tempat. Akhirnya, salah satu dewa dari kahyangan turun ke bumi dan menancapkan paku ke daratan berbentuk perahu tersebut. Sejak saat itu, daratan tersebut berubah bentuk menjadi Gunung Tidar yang kemudian disebut sebagai pakunya tanah Jawa. Sejak saat itu pula, Pulau Jawa dihuni bangsa jin dan sebagian manusia yang tinggal di situ memiliki ilmu kanuragan alias ilmu yang berguna untuk bela diri secara supranatural. Nama Gunung Tidar berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu mati lan modar. Artinya mati dan mampus, kalau tidak mati ya mampus. Konon, Gunung Tidar merupakan pusat kerajaan gaib di Pulau Jawa karena dihuni bangsa jin. Sehingga menurut mitos yang berkembang, siapapun yang masuk ke area Gunung Tidar dipastikan akan meninggal. Mitos ini pun sangat kuat di kalangan masyarakat Jawa. Sampai akhirnya seorang ulama sakti dari Persia bernama Syekh Maulana Subakir berniat menyucikan Gunung Tidar pakunya Jawa dari bangsa jin. Selanjutnya dia berperang melawan bangsa jin di Gunung Tidar. Dia kemudian menancapkan sebilah tombak yang membuat bangsa jin terusir dari tanah Jawa dan berpindah ke pantai selatan. Legenda ini telah disampaikan turun-temurun, menceritakan asal-usul gunung yang unik dan perjalanan penuh tantangan seorang tokoh sakti dalam menyucikan Pulau Jawa dari kehadiran bangsa jin dan menyebarkan ajaran Islam. Dewa Hayangan yang melihat keadaan ini memutuskan untuk menancapkan paku bumi, yang kemudian bertransformasi menjadi Gunung Tidar. Inilah awal mula keberadaan gunung yang menjadi saksi bisu legenda penuh misteri. Nama, Gunung Tidar, sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu, mati lan moda, yang memiliki arti jika tidak mati, maka modar. Konon, gunung ini menjadi pusat kerajaan gaib di Pulau Jawa, dihuni oleh bangsa jin yang memiliki ilmu kanuragan. Kepercayaan akan kekuatan gaib Gunung Tidar begitu kuat sehingga menyulitkan upaya para ulama Islam untuk menyebarkan dakwah di tanah Jawa. Perubahan datang dengan kedatangan sosok sakti, Syekh Subakir, dari Persia. Bersama 7 pasang suami istri muridnya, Syekh Subakir berusaha menyucikan Pulau Jawa dan menyebarkan ajaran Islam. Mereka pertama kali mendarat di Desa Trunan, sebuah desa di lereng gunung yang tinggi. Rombongan ini memutuskan untuk menyusuri tebing menuju puncak gunung setelah melihat keadaan puncak yang sepi tanpa penghuni. Namun, keberadaan makhluk gaib di puncak tersebut menyebabkan gangguan jiwa pada murid-murid Syekh Subakir. Akhirnya, satu persatu, mereka meninggalkan Syekh Subakir sendirian di puncak gunung yang menakutkan. Dengan tekad yang kuat, Syekh Subakir memohon petunjuk kepada Tuhan dan mengetahui bahwa ada sebuah pusaka tertanam di puncak gunung. Tuhan memerintahkan Syekh Subakir untuk kembali ke Persia sementara waktu sebelum kembali untuk mengatasi kerajaan jin dan mencabut pusaka tersebut. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, Syekh Subakir bersama 80 muridnya melawan keganasan Raja Jin dan anak buahnya. Pertempuran sengit terjadi di puncak gunung, di mana akhirnya mereka berhasil menghancurkan kerajaan jin tersebut. Raja Jin dan anak buahnya melarikan diri ke berbagai gunung, sungai, dan laut. Dengan keberhasilan perjuangan melawan kerajaan jin, Gunung Tidar dan sekitarnya menjadi aman dari gangguan gaib. Syekh Subakir, meski memiliki kesaktian untuk mencabut pusaka sakti itu, memutuskan untuk tidak melakukannya karena mengetahui tombak itu ditanam untuk keselamatan. Gunung tersebut kemudian dinamai Gunung Tidar sebagai tanda kenangan akan perjuangan dan pengorbanan di tempat tersebut. Syekh Subakir dan para muridnya kembali ke Desa Trunan, menyebarkan dakwah Islam, dan meninggalkan jejak legendaris yang tak terlupakan di masyarakat sekitar. Cerita ini terus diwariskan turun-temurun, menjadi bagian dari kekayaan budaya dan sejarah Jawa yang kaya.